Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Aileen Kendra Edia Pitaloka dari kelas M04 dengan NIM 195088071111013 akan menjelaskan materi mengenai model von Bertalanffy tugas kedua praktikum pengkajian stok 2021. Yang pertama adalah dengan membuka file Excel terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah mengetahui tugas yang diberikan. Tugas pertama adalah carilah nilai dari K, L infinity, dan T0. Tugas kedua, buatlah model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy. Dan tugas ketiga, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Berikut ini adalah data-data yang diberikan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang selanjutnya adalah masuk ke dalam perhitungan dalam menentukan nilai K, L infinity, dan T0. Yang pertama, terdapat data-data yang diperlukan yaitu data T, LT, dan LT plus 1. Data tersebut terdiri dari data pertama hingga data ke-30. Kemudian yang kedua adalah regresi. Cara menentukan regresi adalah dengan klik data, selanjutnya klik data analisis, pilih regression, dan klik OK. Di sini terdapat input Y-range dan input X-range. Dapat diketahui bahwa nilai LT merupakan nilai dari X dan LT plus 1 adalah nilai dari Y. Maka, dalam input Y-range memilih data pada LT plus 1 dari data pertama hingga data ke-29. Yang selanjutnya, input X-range adalah data pada LT dengan cara memilih data pertama hingga data ke-29. Selanjutnya pada output range, saya meletakkan data pada kolom ini. Selanjutnya dapat diklik OK. Kemudian dihasilkan data summary output dan ANOVA. Setelah dihasilkan data seperti ini, maka dapat dilanjutkan perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A dan nilai B ini diketahui dari regresi, yaitu nilai A pada intercept dan nilai B dari X variabel 1. Maka, nilai dari A diketahui 2,1435 dan nilai dari B diketahui 0,8827. Selanjutnya dalam menghitung K dengan rumus min ln B, maka min ln 0,8827 yang hasilnya 0,1247. Selanjutnya dalam perhitungan L infinity dengan rumus A per 1 min B sama dengan nilai A adalah 2,1435 dibagi 1 dikurangi nilai B adalah 0,8827, maka dihasilkan 8,83. Selanjutnya adalah perhitungan T0. Yang pertama terdapat persamaan dari log min T0 yaitu minus 0,3922 dikurangi 0,2752 dikali log L infinity dikurangi 1,038 log K. Maka berdasarkan tersebut dapat dimasukkan nilai L infinity dan nilai K, yaitu minus 0,3922 dikurangi 0,2752 dikali log 18,283 dikurangi 1,038 log 0,1247 dan dihasilkan nilai sebesar 0,1990. Selanjutnya adalah dalam menentukan minus T0 dengan 10 pangkat 0,1990 karena nilai log adalah 10, maka diketahui nilai tersebut. Selanjutnya dalam menentukan T0 adalah melaksanakan anti-log dengan cara power dalam kurung 10 titik koma
0,1990. Tutup kurung dan dihasilkan data antilog 1,58. Maka nilai T0-nya adalah minus 1,58. Kemudian pada tugas kedua adalah menentukan model persamaan. Model persamaan ini ditentukan dari data-data yang telah diketahui, yaitu data A sama dengan 2,1435, data B sama dengan 0,8827, data K sama dengan 0,1247, data L infinity sama dengan 18,283, dan data T0 sama dengan minus 1,58. Telah diketahui bahwa rumus model von Bertalanffy adalah LT sama dengan L infinity dalam kurung 1 minus E pangkat minus K dalam kurung T min T0 tutup kurung. Maka LT sama dengan 18,283 dari nilai L infinity 1 minus E pangkat minus 0,1247 dari data K dan dalam kurung T plus 1,58 dari T0. Hal ini diketahui dari nilai minus 1,58 bertemu dengan minus, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, setelah diketahui model persamaan, maka dapat dilanjutkan dalam mengerjakan tugas yang ketiga, yaitu melaksanakan kesimpulan. Sebelum dijalankan kesimpulan, dibuat kurva terlebih dahulu dari data T dan data LT. Dengan cara pilih data T dan data LT, kemudian klik Insert. Setelah klik Insert, pilih Scatter, dan memilih kurva seperti ini. Berikut adalah kurva yang saya dapatkan. Dan telah diketahui dari nilai LT sama dengan 18,283 dalam kurung 1 minus E pangkat minus 0,1247 dalam kurung T plus 1,58 tutup kurung. Maka dari data-data yang telah kita ketahui dapat dilanjutkan dalam interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan gambar di samping, maka dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur ikan. Hubungan tersebut membentuk kurva sigmoid yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang kehidupannya. Pada ikan berusia muda memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan berusia tua. Panjang ikan secara teoritis diketahui pertumbuhannya lebih signifikan ketika berumur 1-20 bulan, sementara ketika lebih dari umur 20 bulan, pertumbuhannya lebih melambat. Kecepatan pertumbuhan pada ikan dapat diketahui dari nilai koefisien pertumbuhannya, yakni ikan dengan nilai K tinggi, maka waktu yang digunakan untuk mencapai panjang asimtot semakin cepat. Namun, umur ikan akan semakin pendek. Pada data yang dimiliki, ikan mencapai ukuran panjang asimtot ketika berusia 30 bulan. Panjang ikan yang bertambah apabila setelah mencapai ukuran maksimalnya, maka akan cenderung mengalami pelambatan dan konstan. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa pertumbuhan von Bertalanffy hasil analisis didapatkan LT sama dengan 18,283 dalam kurung 1 minus E pangkat minus 0,1247 dalam kurung T plus dalam kurung 1,58. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa panjang asimtot atau L infinity yang diperoleh pada ikan sebesar 18,283 cm dengan koefisien percepatan pertumbuhan atau K sebesar 0,1247 per bulan. Ketika hampir mencapai panjang infinity, ikan harus segera ditangkap karena apabila dibiarkan hidup, dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukuran dan usianya muda. Selanjutnya, saya menambahkan informasi dari jurnal Anissa et al. Tahun 2021, yaitu semakin naik atau semakin turunnya panjang asimtot suatu ikan dapat disebabkan oleh adanya tekanan penangkapan. Nilai L infinity ikan lemuru yang mengalami penurunan daripada penelitian sebelumnya diduga disebabkan oleh imbas dari adanya kegiatan tangkap lebih pada penangkapan ikan lemuru, sehingga terjadi degradasi morfometrik pada sumber daya ikan lemuru yang didaratkan di PPN Pengambengan. Berikut ini adalah sumber jurnal informasi tambahan yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.